Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Minggu 23 Februari 2025. Sari berita penting. Razia peti dompeng di Sungai Buluh dan lubang tikus di Limbur Lubuk Mengkuang. Berita kedua, penambakan harimau di dusun Mandelang Tebol Datuk Belang muncul di jalan koridor. Berita ketiga, penipuan modus ubah suara oleh oknum penyanyi Bukit Tinggi. Berita selengkapnya. Polres Bungo melaksanakan penertiban penambangan emas tanpa izin peti di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbu Tengah, Kabupaten Bungo, Rabu 19 Februari 2025. Penertiban peti ini dipimpin Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono, diikuti oleh Kabak OPS Polres Bungo AKP Botiben Mingan Pasaribu SE, Kasat Intelkam Polres Bungo AKP Wijinur Eko Wahyu, Kasat Samapta Polres Bungo AKP Yan Effendi Pasaribu, Kapolsek Muara Bungo AKP Ada Fristianto, Pama Polres Bungo Ibda M. Indra Eka Putra, dan para personil Polres Bungo. Dalam melaksanakan penertiban peti di lokasi pertama, ditemukan ada 8 rakit yang dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Selanjutnya di lokasi kedua, ditemukan ada 14 rakit dan dilakukan pemusnahan dengan cara sama, yaitu dibakar. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono melalui Kasih Humas Polres Bungo AKP M. Nur mengatakan razia peti ini akan terus dilaksanakan sampai tak ada lagi aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Bungo. Penindakan peti tidak ada tebang pilih, kita upayakan Kabupaten Bungo zero peti, bungkasnya. Setelah razia penambangan emas tanpa izin peti di Sungai Buluh, hari ini Jumat 21 Februari 2025, kembali penertiban peti modus lubang tikus di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi. Sebelumnya Polres Bungo menertibkan aktivitas peti di wilayah Sungai Buluh. Ada 22 rakit peti dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan rakit tersebut ditinggal oleh pemiliknya. Dan kali ini ada 11 titik peto lubang tikus dimusnahkan atau ditimbun. Hari ini petugas kembali menertibkan peti lubang tikus di Limbur Lubuk Mengkuang, sedikitnya 11 titik tempat aktivitas peti dibakar, ujar Kapolres Bungo melalui Kasih Humas AKP M. Nur. M. Nur menerangkan pihaknya tidak akan berhenti dan akan terus memerangi terhadap kegiatan ilegal tersebut, mengingat aktivitas penambangan emas itu karena telah merusak lingkungan. Razia ini tidak ada tebang pilih di mana dan kapan saja akan kita tertibkan. Jadi Polres Bungo akan terus melakukan razia peti di wilayah Kabupaten Bungo, tegasnya. Kasih Humas juga menambahkan razia kali ini dipimpin oleh Kasat Samapta AKP Yan Effendi Pasaribu dan sejumlah kasat Kanit Kapolres Bungo serta Babinsa Limbur Lubuk Mengkuang. Ditegaskan pemberantasan terus dilakukan oleh Polres Bungo, tidak berhenti di situ dan terus dilakukan tanpa tebang pilih hingga Bungo zero peti. Penindakan peti akan berlanjut dan berkesinambungan, tidak ada tebang pilih sampai Kabupaten Bungo zero peti. Memang saat razia tidak ditemukan lagi penambang di lokasi tutupnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita kedua, seekor harimau Sumatera tampak jelas terekam kamera di jalan koridor di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Video tersebut telah beredar dan viral di sosial media. Informasi yang didapat, video harimau di Tebo itu diambil pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 malam atau malam Jumat waktu setempat. Pada video tersebut tampak seekor harimau besar di sekitaran pohon tak jauh dari jalan koridor. Diketahui penampakan harimau Sumatera tersebut
terjadi di Dusun Mandelang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Video ini juga turut diunggah oleh akun Instagram @info_jambi_24 jam pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 kemarin. Penampakan harimau di Sumai Tebo tertulis pada video. Harimau besar tersebut terlihat di jalan koridor atau jalan utama Dusun Mandelang, Tebo, Jambi. Pengirim video juga mengimbau kepada warga yang hendak melalui jalan tersebut untuk berhati-hati. Penampakan seekor harimau besar di jalan koridor WKS TMA Dusun Mandelang, Sumai, Kabupaten Tebo tadi malam tanggal 20 Februari 2025 malam Jumat. Harap hati-hati untuk warga yang melintas kawasan situ, khususnya malam hari. Demikian keterangan tertulis pada unggahan tersebut. Sebagai informasi, kawasan jalan koridor dimaksud cukup sering dilalui pada malam hari. Apalagi lokasi tersebut menjadi rute perlintasan truk pengangkut kayu logging. Dengan adanya penampakan datuk belang demikian sebutan harimau bagi warga setempat, masyarakat diharapkan berhati-hati melalui area tersebut. Selamat malam Bapak Ibu pengguna jalan koridor WKS TMA kawasan Dusun Mandelang, Kecamatan Muaro Sekalo, Kecamatan Sumai, Tebo. Imbauan untuk semua yang berada di area sekitar Mandelang atau mobil logging melintas atau keluar dan berhenti istirahat pada malam hari. Harap berhati-hati karena malam ini, malam Jumat tanggal 20 Februari 2025, ada info kalau datuk belang harimau berada di area sekitaran rumah almarhum Pak Sarmani dekat Simpang SD Kelas Jauh Desa Muaro Sekalo. Sejumlah warganet mengomentari penampakan harimau Sumatera di Dusun Mandelang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo ini. Ada yang berkelakar menyebut harimau itu hanya ingin mencari makan. Cuma mau nyari makan saja ribet banget, tulis akun @zky_denis. Memang di sana habitatnya, tulis @arisantoso76. Rumahku digusur, dibuat lahan sawit, terus aku tinggal di mana? Komentar @arif.arif.52459. Belum lama ini warga Dusun Mandelang, Desa Muaro Sekalo, Tebo, tempat sempat dihebohkan dengan matinya 10 ekor ternak. Diduga ternak warga yang terdiri dari 6 sapi dan 4 kambing itu menjadi mangsa harimau. Warga Dusun Mandelang yang berjumlah sekitar 200 kepala keluarga dilanda ketakutan akibat kemunculan datuk belang alias harimau di sekitaran kawasan konservasi PT LAJ. Kami takut beraktivitas di luar rumah, Pak. Warga sudah mulai resah dengan kemunculan harimau, ujar Kutni, Kepala Dusun Kadus Mandelang, Desa Muaro Sekalo, Kecamatan Sumai saat dihubungi media Rabu 12 Februari 2025 lalu. Kami sangat takut, Pak. Harimau ini sudah sangat meresahkan masyarakat, ungkapnya. Sebagai informasi, mayoritas warga di sana bekerja sebagai buruh di PT LAJ dan petani. Namun dengan munculnya harimau, kini mereka enggan keluar rumah sendirian, terutama setelah beberapa ternak ditemukan mati diduga akibat serangan harimau. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menangkap seorang pria yang berprofesi sebagai penyanyi atau biduan yang diduga melakukan pelecehan dan penipuan di daerah itu Sabtu 22 Februari 2025. Wakil Kepala Satreskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Anidar di Bukit Tinggi Sabtu mengatakan pelaku berinisial S berumur 35 tahun dengan nama panggung Raymond berhasil diamankan saat sedang menunggu korban di kawasan Jambu Air, Kabupaten Agam. Pelaku merupakan warga Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sementara itu, korban merupakan seorang wanita berinisial F berumur 28 tahun yang merupakan salah seorang pegawai di salah satu usaha penjualan furnitur atau meja kursi. Dia menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari laporan korban atas penipuan yang dilakukan pelaku. Jadi pelaku ini bisa menipukan beberapa suara, baik suara orang kakek, wanita, dan semacamnya.
karena pelaku ini awalnya menipu korban dengan cara menelepon korban menggunakan suara wanita dan berpura-pura ingin membeli kursi di toko korban. Jelasnya, saat ditelepon ini pelaku mengatakan bahwa kursi ini rencananya akan dibeli oleh suku anak dalam untuk dipergunakan sebagai tempat tidur. Namun korban tidak terlalu menghiraukan. Selanjutnya, kata Anidar, pelaku terus berusaha untuk menghubungi korban dengan berbagai keterangan agar korban percaya. Dalam satu kesempatan, pelaku lalu menyebut korban telah disantet oleh orang yang tidak dikenal dan harus segera diobati. Karena korban percaya, kemudian dia minta bantuan kepada pelaku untuk mengobati. Lalu korban dan pelaku berjanji bertemu di salah satu penginapan di Bukit Tinggi untuk melaksanakan pengobatan, kata Anidar. Saat bertemu, pelaku melaksanakan aksi pelecehannya dengan ancaman jika korban tidak segera diobati, maka korban akan menjadi tumbal dan akan ada keluarganya yang meninggal. Setelah itu, lanjut Anidar, pelaku juga meminta korban agar mengirimkan sejumlah uang secara terus-menerus dengan taksiran kerugian sekitar 15 juta rupiah. Jadi kejahatan pelaku ini sudah berulang-ulang sejak akhir tahun 2024 sebelum diamankan, ujarnya. Korban sudah banyak berhutang kepada teman dan tetangga untuk membayar pelaku. Ia pun bercerita kepada pemilik toko tempat ia bekerja. Mendengar cerita korban, pemilik toko pun menyuruh korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan korban tersebut, kami pun langsung melakukan penangkapan karena korban berjanji bertemu dengan pelaku untuk menyerahkan uang di sekitaran kawasan Jambu Air, ujarnya. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.